Misalnya, kejadian kemarin Pak Jokowi lagi preskon, kan ada orang yang nyerobot, denger nggak? Ada yang masuk gitu ya. Nah, karena saya biasa main perception engineer, saya udah curiga, ini pasti Rick, ini pasti engineer. Di hari yang sama, ada nggak berita lain lebih besar dari Pak Jokowi kemarin datang? Ada, Pak Prabowo ketemu di Dubai. Nah, jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau kalah, kan kita tahu. Itu rencananya sudah dibuat 6 hari sebelumnya. Dan tapi sangat terbatas karena itu sangat classified. Kan MRT berhenti cuma 2 menit nih. Dalam 2 menit saya harus bisa naruh kamera GoPro di pinggir-pinggir, jadi semua ke cover. Karena kan di kereta itu nggak boleh ada orang lain. Ya. Terus di setiap pemberhentian saya naruh orang-orang saya untuk ngambil dari luar, netizen captured, UGC, user generated content. Pintu kebuka, ambil. Begitu ngambil, kirim ke kita, sebar medsos. Naruh nih kamera gue di satu, dicopot pas pampres, bos. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ayah saya jadi calon wakil presidennya Pak Wiranto 2004. Oh iya, ini apa? Gus Solah. Iya. Dan saya mulai terlibat tuh, walaupun masih belajar pada waktu itu. Sampai kemudian 2009 saya bantu Pak Yusuf Kalla, 2014 bantu Pak Jokowi, 2019 bantu Pak Jokowi, 2024 bantu Pak Prabowo Gibran. Nah, saya lebih nyaman nyebut diri saya adalah perception engineer. Nah, gimana kita ngolah persepsi terhadap ini? Dan dulu kan ada marketing 360 derajat. Oh, iya kan? Kalau sekarang lebih kompleks. Jadi kita ngurusin dari mulai kita came up dengan idea misalnya. Terus siapa yang memantik pertama? Itu kan ada. Jadi kita banyak hal, misalnya kita pemantiknya itu adalah kejadian offline. Contoh? Misalnya, kejadian kemarin Pak Jokowi lagi preskon, kan ada orang yang nyerobot, denger nggak? Ada yang masuk gitu ya. Nah, karena saya biasa main perception engineer, saya udah curiga, ini pasti Rick, ini pasti engineer. Orang nanya, buat apa di engineer? Loh, ntar dulu. Di hari yang sama, ada nggak berita lain lebih besar dari Pak Jokowi kemarin datang? Ada, Pak Prabowo ketemu di Dubai. Nah, jangan-jangan Pak Jokowi nggak mau kalah, kan kita tahu. Ini baru dugaan. Tapi itu adalah sesuatu hal yang menurut saya biasa aja. Saya share pengalaman ya. 2019 Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo di MRT. Dia duduk bareng berdua tuh. Ya. Itu rencananya sudah dibuat 6 hari sebelumnya. Dan tapi sangat terbatas karena itu sangat classified. Jadi bener-bener nggak boleh ada orang tahu, rahasia banget. Jadi even istana pun juga nggak semuanya tahu. Oh iya? Ya. Nah, tim saya yang saya libatkan, saya ajak berapa? 20 tim apa lebih, saya lupa. Itu juga saya bilang, ini akan ada pertemuan Ibu Iriana ketemu artis Korea. Mereka baru tahu 1 jam sebelumnya. Nah, semua itu dipersepsikan, dibunyiin. Jadi begitu mulai datang, rilis itu udah dibuat dari awal. Jadi pada waktu udah gongnya masuk, rilis keluar ini gitu loh. Nah, di acara pun juga sama. Pada waktu di dalam kita udah tes. Kan MRT berhenti cuma 2 menit nih. Dalam 2 menit saya harus bisa naruh kamera GoPro di pinggir-pinggir, jadi semua ke cover. Karena kan di kereta itu nggak boleh ada orang lain. Ya. Terus di setiap pemberhentian saya naruh orang-orang saya untuk ngambil dari luar, netizen captured, UGC, user generated content. User generated content, iya, TikTok banget ya. Iya. Padahal POV ya. POV. Jadi dari luar. Iya. Kan saya harus terukur. Gue harus tahu exactly sebelah mana. Jadi gue taruh di 2 tempat. Jadi begitu pintu kebuka, ambil. Begitu ngambil, kirim ke kita, sebar medsos. Kalau ngandelin dari orang kan kita nggak bisa memastikan bahwa gambar yang kita mau seperti apa yang kita rencanakan. Iya, angle manajemennya misalnya ini nggak gini nih harusnya nih.
Ya. Oh, tapi sengaja agak shaky biar agak natural gitu ya. Iya, begitu turun ketemu di TSHT di FX, ya kan? Begitu turun terus ketemu Ferdi, Hasan sama semua inilah kalau itu nanya, "Bang, nih ada apaan sih Bang? Kita kok diundang tapi nggak tahu." Udah tenang aja. Pak Jokowi, iya udah ketemu Pak Jokowi Prabowo. Naruh nih kamera gue di TSHT. Dicopot pas pampres, Bos. Lah, ini ada kamera. Wah, ribut lagi kita. Ya tapi ya begitu. Supaya dapetin angle kan. Iya. itu engineering. Nah, di saat yang sama call medsos juga kita libatkan. Siapa yang akan ngomong ini ngomong apa, udah kita bikin listnya semuanya. Ya, media berita udah pasti naik, media sosial juga udah pasti naik, TV juga udah kita pasti naik. Kita udah ngukur nih kamera dari sini. Termasuk ini yang akan ada crowd di MRT Lebak Bulus. Saya bisa bilang 60% itu tanaman, ditanam. Maksudnya tanaman itu gimana? Ekstras. Oh, ekstras, oke. Dari kita. Ditaruh di situ. Iya, supaya ada interaksi. Oke, dua arah. Iya dong. Pak Jokowi, Pak Prabowo, tepuk tangan apalah segala macam kan harus di set up. Makanya orang pada bilangnya sutradara politik. Tapi kan saya nggak kerja sendiri, itu banyak melibatkan banyak tim lah. Tapi intinya kira-kira begitu. Tugas saya adalah waktu itu cuman media sosial. Tim saya sama ada teman saya ngurusin media pemberitaan, saya ngurusin media sosial dan ya. Oh dahsyat, termasuknya Pak Jokowi ada di mall-mall itu. Nah kalau Pak Jokowi sendiri sih gampang lah, itu kan memang kebiasaan beliau kan. Oh oke. Yang di mall di Makassar yang punya Pak JK itu. Kenapa? Kan ada juga beliau di situ. Salah satu mall di Makassar. Kalau di mall sih kan memang setiap kunjungan pasti beliau ke mall kan. Iya. Cuma maksudnya kan apakah itu bagian dari marketing atau PR ketika Pak Jokowi dekat sama rakyat tapi segala macam. Ini jadi gue pengen teknis aja sih Pak. Dua-duanya sih. Enggak, maksud gue emang Pak Jokowi magnetnya kuat sih. Nah, ya. Gila sih, maksudnya Pak Jokowi selama kampanye gue kampanye 2019 itu sama Pak Jokowi 1 tahunan lah kira-kira. Before campaign period sama after campaign period masih sama Pak Jokowi. Jadi ya barengan, nempel. Saya mau nanya nih Mas Ipang, Pak Jokowi ini kan memang identiknya tentang wah ini rakyat lugu dan seterusnya. Itu di-create. Pak Jokowi itu orang yang sangat marketing. Oke. Pak Jokowi background marketingnya kuat. Jadi semua hal tentang Pak Jokowi harus ada unsur marketingnya. Wow. Oh iya, termasuk kapan beliau cukur itu konstan. Kenapa bajunya putih? Karena beliau punya keyakinan bahwa itu. Nah, perbedaan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu clear. Pak Jokowi seorang orang sangat marketing, Pak Prabowo bukan orang marketing. Gue lebih suka sama Pak Prabowo karena peran gue jadi gede. Kalau Pak Jokowi kan enggak. Karena Anda jadi banyak duitnya. Ya, duit itu relatif. Iya. Ini